Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Yang menurunnya kepercayaan diri hingga tendensi untuk mengakhiri nyawa sendiri alias bunuh diri. Polresta Malang terus mendalami dugaan kasus perundungan yang dialami salah seorang siswa SMP. Bullying, kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mungkin kalian pernah mengalaminya, atau bahkan pernah menjadi pelakunya. Di Indonesia sudah banyak sekali kasus perundungan dan kekerasan, dan kebanyakan di antaranya terjadi di dunia pendidikan. Mirisnya, masih banyak yang menganggap sepele hal ini, padahal akibatnya bisa sangat fatal. Lantas, mengapa ini masih terjadi? Dan kira-kira apa solusi yang tepat untuk mengatasinya? Bullying adalah perilaku penindasan dan kekerasan yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan menyakiti dan biasanya dilakukan pada orang yang dianggap lebih lemah. Bullying bisa berupa kekerasan secara fisik, verbal, maupun psikis. Segala bentuk bullying tentu tidak bisa dibenarkan, mengingat adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah. Dan tentunya hal ini menyalahi nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila. Kasus bullying di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat laporan sebanyak 37.381 kasus perundungan pada tahun 2011 hingga 2019, di mana sebanyak 2.473 kasus terjadi di dunia pendidikan. Bahkan, pada tahun 2018, Indonesia terletak pada urutan kelima pada kasus murid yang mengalami perundungan terbanyak. Bullying bisa terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, baik itu dari segi fisik, kekuasaan, gender, maupun status sosial. Namun, kita tidak bisa semata-mata menyalahkan pelaku, karena mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaku itu melakukan bullying. Contoh, mungkin dia memiliki permasalahan dalam keluarganya, atau bahkan mungkin dia pernah menjadi korban bullying dulunya, sehingga untuk melampiaskan semua itu, dia melakukan tindakan bullying. Baik dari sisi korban maupun pelaku, tindakan bullying ini bisa menimbulkan dampak negatif. Dari sisi korban, bullying ini bisa mengakibatkan gangguan kesehatan mental, seperti depresi, cemas, rasa takut, tidak percaya diri, dan yang paling parahnya lagi, bunuh diri. Sedangkan dari sisi pelaku, dampak yang ditimbulkan bisa berupa hilangnya rasa empati, berperilaku agresif, dan kurangnya keterampilan dalam bersosialisasi. Selain itu, pelaku juga bisa kehilangan kepercayaan dari masyarakat di sekitarnya, sehingga itu bisa menimbulkan rasa bersalah yang berkepanjangan pada si pelaku. Dan pada akhirnya, pelaku juga bisa bunuh diri. Dimulai dari diri sendiri. Kita harus peka terhadap perilaku orang-orang di sekitar kita. Kita harus bisa menanamkan rasa empati dan belajar untuk bisa menghargai orang lain, supaya kita bisa terhindar dari perilaku membuli. Lalu peran keluarga, terutama orang tua, juga sangat penting dalam mendidik dan membentuk karakter anak-anak mereka, sehingga mereka bisa terhindar dari perilaku membuli. Lalu jika di sekolah, peran guru tentu sangat dibutuhkan, mengingat kasus bullying ini banyak terjadi di lingkungan pendidikan, sehingga guru bisa berperan untuk mencegah perilaku bullying ini terjadi di sekolah. Selain itu, kita juga bisa mengatasi dampak dari bullying ini melalui bercerita. Ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk bisa meringankan beban dari permasalahan yang kita alami. Jika kamu adalah korbannya, semoga pesan ini bisa membantu kamu menghadapinya. Hindarkan, abaikan, bicarakan. Dan pertanyaannya adalah, kapan bullying ini akan berakhir?